Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu dalam pengajian Zoom kali ini yang mana pada malam hari ini kembali kitab yang akan dipengajiankan ialah kitab Mursyidut Tulab karangan Alena Gurta Ki Haji Rahmat Bale yang akan dikaji oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelumnya, sebelum Dr. memulai pengajian, ada salah seorang santri yang membaca. Kepada santri tersebut kami persilahkan dengan hormat. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabus tsalits fi hukmil mushtarik. Tentang hukum kata mushtarak atau mushtarik. Wa fi umumil ishtirak, dan dalam pembahasan atau pada pembahasan kalimat ishtirak, qad jara khilafun, telah ada atau telah terjadi perselisihan di dalamnya bainal ulama, di antara para ulama, washtahara, dan sungguh dan bahwasanya perselisihan itu benar-benar ada. Wa ba'dhum qad mana'uhu mutlaqan, dan sebagian di antara mereka telah melarangnya secara mutlak. Wa qala qaumun bisyuruti 'ulliqa, dan sebagian ulama berpendapat bisyuruti 'ulliqa, bahwasanya menggunakan istilah arti-arti dari musytarik itu harus dengan syarat. Adapun syarat pertama, in wujidat qarinatun dallat ala iradatil jami'i minhu istu'mila, apabila didapati dalil yang menunjukkan bahwa lafaz itu maksudkan seluruh makna itu, istu'mila, maka boleh diamalkan. Fi ma'nayaihi aw ma'anihi ma'a, kedua boleh diamalkan kedua maknanya atau bahkan seluruhnya dalam satu waktu. Hadza jumhuri wa jumhur quti'a, inilah pendapat jumhur yang dipastikan atau yang diikuti. Al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan yang ke-9, fil zahir wal mu'awwal wa fihi ma mabahis, tentang zahir dan mu'awwal, dan di dalam masalah ini ada beberapa. Al-mabahisul awwal, fi ta'rifihuma, tentang definisi antara keduanya. Wa zahiru, al-zahir atau kalimat zahir, al-lafzul mufid, adalah lafaz yang dipahami masumi' dari apa yang didengar. Makna siwal makna alladhi lahu wudi', yang tidak dipahami kecuali apa yang dipikirkan atau ditetapkan. Kal asadi ismu wahidis siba', seperti singa adalah salah satu nama hewan buas. Wa qad yura lirrajuli syuja', akan tetapi juga diartikan sebagai orang yang berani. Wa hamluhu ala khilafil asli muawwalun haitsu dalilu yang jali. Memahami kata hasad dengan makna yang asalnya itu adalah muawwal, haitsu dalilu yang jali, jikalau adanya dalil. Lafzun yadin ila ilahi qad nusib, lafaz tangan untuk Allah itu telah ditetapkan atau benar-benar betul. Wasarfuhu 'anil haqiqi yajib, akan tetapi penjelasannya dari arti yang aslinya itu wajib untuk dijelaskan. Al-mabahasus tsani fi syuruti ta'wil, pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat ta'wil. Wa syaratu fi sihhati ta'wil, para ulama mensyaratkan benarnya ta'wil, wifaqatu liwali bisti'mal, harus benar dengan ta'wil pada umumnya. Aw 'adati syar'i wa wad'il lughah, atas sesuai dengan syariat, adat syariat dan kaidah bahasa. Aw wujidat huna al-qarinah, atau didapati atau ditemukan
adanya dalil allati dallat ala anna lafzah lam yurad bihi siwa ma yuhmalan fal yu'tamad. Bahwasanya yang menunjukkan bahwa lafaz yang dimaksud bukan begitu. Al-mubahas salis, pembahasan yang ketiga, kami takwil, yaitu hukum-hukum takwil. Takwil takwil bisa dipakai dengan kesepakatan ulama dalam perkara-perkara furu' atau hukum. Dukhuluhu 'alal usuli qad jara fihi al-khilafu bainahum washtahara. Maksudnya takwil pada usul, maka sudah ada perselisihan di dalamnya di antara para ulama, dan inilah yang paling terkenal. Ba'dhum qad jawwazuhu mutlaqan. Sebagian di antara mereka bolehkan secara mutlak dengan syarat ada dalil. Tsumma fariqum mana'uhu mutlaqan. Sedangkan sebagai ulama yang lain melarang dalam artian harus dipahami secara zahirnya. Wal aksaruna qad ra'au dukhulahu, dan kebanyakan ulama membolehkan takwil masuk pada usul. Walil ilahi, sedangkan dalam masalah akidah faradu takwilahu, maka wajib untuk ditakwil. Wa awwalu, dan pendapat yang pertama yakunu madhhabul khalaf, yaitu pendapat para mazhab khalaf atau ulama-ulama yang khalaf. Wa thalisun, dan pendapat yang ketiga yakunu madhhabus salaf, ialah pendapat para ulama salaf. Wal madhhabus tsani, adapun pendapat yang kedua, itu mazhab kedua, falil musyabbah, yaitu kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pada batilun bi ghairi syubhah, dan pendapat kedua itu batil tanpa syubhat. Wa nisbatil yadi minallahi ahad, menetapkan kata tangan kepada Allah yang Maha Esa, urida wasfun ilmuhu Allahu infarada, dimaksudkan hanya berupa sifat yang mana hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada kama sabaqa madhhabus salaf, dan pendapat ini ialah pendapat para ulama salaf. Faqad arada qudratillahi khalaf, kemampuan bahwasanya kata yadun itu kata tangan yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kekuatan atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dari pendapat para ulama khalaf. Kelas. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Fadil Aqsa Hidayat. Kemudian untuk lebih efisiennya, kami persilakan kepada Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi untuk melanjutkan pengajian tersebut. Kepada dokter kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Masih pembahasan tentang kitab Mursyid Tullab karya Andre Gurta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke al-mas'alah al-ashirah, permasalahan yang ke-10 tentang usul fiqh, di antara kaidah-kaidah yang berkaitan dengan usul fiqh. Fil mantuqi wal mafhum, tentang mantuk dan mafhum. Mantuk itu teks, arti tekstual suatu lafaz, sedangkan mafhumnya konteksnya atau sesuatu di balik teks. Wa fihi ma mabahith. Pada dua pembahasan ini ada beberapa pembahasan. Dari dua masalah ini ada beberapa pembahasan. Al-mabhasul awal fi haddil mantuq, tentang definisi mantuq. Apa yang dimaksud dengan mantuq? Kata Andre Gurupta di sini, beliau mengatakan inna fi mahallin nutqi ma'nan yufham. Inna fi mahallin nutqi ma'nan yufham. Summiya mantuqan kama qad yu'lam. Kama
qad yu'lamu inna fi mahallin nutqi ma'nan yufhamu summiya mantuqan kama qad yu'lamu kafahmina lihurmati ta'fifi min qawlihi fala taqul ma'uffin fala taqul ma'uffin. Artinya inna fi mahallin nutqi ma'nan yufhamu. Sungguhnya pada lafaz yang diucapkan nutq, mahallin nutq, artinya lafaz yang disebutkan makna yufham, ada makna yang dipahami. Setiap lafaz yang disebutkan itu pasti ada makna yang dipahami. Karena lafaz itu ibaratnya adalah susunan kata yang bermakna. Kalamuna lafzun mufidu kastaqim. Nanti ucapan itu pasti ada yang dipahami dari ucapan tersebut. Apabila makna yang dipahami dari satu kata itu sesuai dengan lafaznya, lafaz kalimat tersebut atau makna yang dipahami secara langsung dari satu lafaz atau satu kalimat, summiya mantuqan, maka itu dinamai mantuk. Jadi mantuk itu sesuatu yang ditunjukkan dari lafaz sesuai dengan penetapannya, sesuai dengan penyusunannya, sesuai dengan teksnya. Itu namanya mantuk, tekstualnya. Ketika ada lafaz, lafaz itu menunjukkan makna secara langsung, secara tekstual, secara zahir. Bisa diartikan zahir juga, karena mantuk ini zahirnya lafaz. Summiya mantuqan sama qad yu'lam, dinamai mantuk sebagaimana yang telah diketahui. Contohnya, kafahmina li hurmati ta'fifi, sebagaimana kita pahami haramnya mengucapkan haramnya mengatakan kepada kedua orang tua. Bagaimana yang kita pahami haramnya mengatakan at-ta'fif. Ta'fif artinya mengatakan kepada kedua orang tua haram. Dari mana kita paham haram kata Min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul, jangan kau mengatakan kepada kedua orang tamu ma'uf, mengatakan perkataan Ini kata atau firman Allah, fala taqul lahuma secara zahirnya, secara mantuknya mengatakan tidak boleh kita mengatakan Yaitu teksnya ayat, mantuknya ayat, artinya makna yang terkandung dari teks secara langsung, tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus memutar otak untuk memahami teks kalimat tersebut, makna kalimat tersebut. Jadi kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala fala taqul lahuma jelas larangan mengatakan kepada kedua orang tua. Itu namanya mantuk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'imatil ghanam zakah. Fi sa'imatil ghanam zakah. Pada hewan kambing ternak. Hewan ternak kambing. Sa'ima artinya yang dikembalakan dengan bebas, itu wajib zakat.
Jadi kambing yang dikembalakan secara bebas di padang yang luas, di padang rumput bebas, mencari makan sendiri, itu wajib zakat. Dari mana kita tahu? Dari teksnya hadis tersebut. Bisa imatil ghanam zakat. Bisa imatil ghanam zakat. Teksnya secara jelas mengucapkan seperti itu atau mengatakan seperti itu. Ya. Jadi mantuk adalah makna yang dikandung suatu lafaz secara zahir atau secara asal atau secara nampak teksnya. Seperti di sini. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah menetapkan, Rabbmu menetapkan jangan menyembah selain Dia. Itu maknanya secara tekstual. Itu namanya mantuk. Ya, mantuk artinya makna tekstual. Kemudian al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua, fi aqsamil mantuk. Aqsam al-mantuk. Pembagian makna mantuk dari satu lafaz. Andre Gurta mengatakan yang qasimul mantuqu lin nau'aini. Yang qasimul mantuqu lin nau'aini nassin wa zahirin bi ghairi maini. Nassin wa zahirin bi ghairi maini. Wan nassu la yahtamilu at-ta'wila. Wathani qad yahtamilu at-ta'wila. والنص لا يحتمل التأويل والثاني قد يحتمل التأويل. Kata Andre Gurta, al-mantuk itu yang qasimul mantuk. Al-mantuk itu terbagi dua atau terbagi lin nau'aini, terbagi dua. Al-mantuk yang qasimul lin nau'aini. Mantuk itu terbagi menjadi dua macam. Menjadi dua macam. Yang pertama, nassin. Namanya mantuk nas. Kemudian yang kedua mantuk zahir. Nassin wa zahir. Bi ghairi maini, tanpa ada keraguan. Jelas. Mantuk itu terbagi dua. Nassin wa zahir. Wan nassu, adapun mantuk dari jenis nas, la yahtamilu ta'wila. Tidak memungkinkan untuk ditakwil. Jelas sekali. Saking jelasnya tidak bisa ditakwil. Tak bisa ditakwil. Wathani, sedangkan yang kedua az-zahir qad yahtamilu ta'wila. Zahir yang kedua, wathani yang kedua qad yahtamilu ta'wila. Bisa ditakwil. Pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan takwil itu. Nah, apa itu takwil? Syarat-syaratnya takwil. Nah. Jadi nas tidak bisa ditakwil. Saking jelasnya tidak bisa ditakwil. Tidak bisa dimasuki takwil. Kemudian ini pembagian yang disebutkan Andre Gurta di sini sangat singkat, sangat mujmal. Nasun wa zahir. Nasun artinya tidak mengandung
Takwil artinya saking jelasnya, sorry. Makanya di kitab lain itu mantuk terbagi dua, yaitu mantuk sharih dengan mantuk gairu sharih. Nas itu sharih, jelas. Gairu sharih artinya zahir, nampaknya ayat itu masanya seperti ini. Hadis itu sepertinya bermakna ini, tapi belum pasti. Masih bisa ditakwil, masih bisa berselisih ulama tentang makna ayat atau hadis. Ucapan masih mengandung kemungkinan. Sedangkan mantuk nas itu tidak mengandung kemungkinan. Saking jelasnya tidak mengandung kemungkinan. Seperti qul huwallahu ahad. Itu tidak bisa ditakwil itu. Bahwa Allah itu esa. Saking jelasnya. Saking jelasnya makna hadis atau ayat tersebut. Sedangkan zahir itu masih mengandung kesamaran. Tapi sepertinya hadis itu atau ayat itu maknanya seperti itu. Secara zahir atau yang paling nampak jelas dari ayat atau hadis tersebut. Makanya ulama ketika membahas tentang mantuk nas atau mantuk sharih itu ada dua jenis mantuk sharih atau nas. Ada namanya mantuk mutabaqah, ada mantuk tadammun. Mutabaqah artinya persis sama, persis sama. Mantuknya persis sama. Seperti tadi itu, fala taqul lahum ma'uf. Artinya jangan mengatakan uf, itu mantuk. Ya, mutabaqah. Persis. Maknanya persis dengan lafaznya. Sedangkan tadammun itu mencakup makna dari lafaz atau teks tersebut. Seperti di sini dikasih contoh insan, manusia. Kalau dikatakan insan, mantuknya insan itu manusia. Seperti yang kita pahami, manusia. Yang berbicara, yang melihat, yang punya tangan, yang punya kaki. Itu secara mantuknya, maknanya manusia seperti itu. Yang kita pahami, yang kita lihat. Tapi kalau manusia yang dimaksud adalah bagian dari manusia tersebut, maka namanya tadammun. Namanya at-tadammun. Atau bagian dari manusia, bukan manusia secara keseluruhan, tapi sebagian. Semuanya saya melihat manusia, tapi yang saya maksud kakinya saja. Kaki itu bagian dari manusia. Jadi kata kaki menunjukkan, jadi manusia menunjukkan kata kaki, itu namanya tadammun. Atau Ahmad, ra'aitu Ahmad. Saya melihat Ahmad, saya melihat manusia. Tapi maksudnya Ahmad. Ahmad itu bagian dari manusia. Salah satu dari manusia. Namanya tadammun. Jadi seumpamanya saya mengatakan saya melihat Pajero. Saya melihat Pajero. Pajero itu mobil. Tapi bukan semua mobil. Hanya sebagian mobil saja. Karena mobil banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Jadi kalau saya melihat mobil, tapi ternyata saya lihat mobil itu cuma satu jenis mobil saja, bukan semua jenis mobil. Maka itu namanya tadammun. Dilalah atau mantuk tadammun. Jadi ada mantuk nas secara keseluruhan, ada namanya mutabaqah. Kalau sebagian saja namanya tadammun. Seperti
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perkataan Nabi kepada Rabi'ah, wa ini ala nafsika bikathrati sujud, bantu saya untuk mengabulkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Sujud, kata sujud di sini maksudnya sholat. Tapi disebutkan sujud saja karena sujud bagian daripada sholat. Namanya tadammun, artinya menyebutkan sebagian dari keseluruhan atau tadammun. Kemudian yang kedua, yang zahir itu, zahir, makna zahir itu gairu sharih. Ada namanya iqtida, ada namanya ima, ada namanya isyarah. Nah, ini mantuk tapi tidak terlalu nampak, tidak terlalu jelas peruntukannya terhadap makna tersebut. Ada satu lafaz tapi maknanya menunjukkan kepada sesuatu tapi tidak secara pasti, tidak secara jelas. Nah, namanya dilalatul iqtida. Dilalatu al-iqtida. Namanya dilalatu al-ima, namanya isyarah. Tapi karena Andre Gurta di sini tidak jelaskan secara rinci, tak usah kita jelaskan juga nanti. Karena ini pembahasannya terlalu dalam. Ya, dilalatul iqtida, dilalatul ima, dilalatul isyarah. Ini terlalu spesifik pembahasannya. Karena tidak disebutkan di matan, tidak perlu kita perpanjang. Yang jelas, kata Andre Gurta, mantuk itu terbagi dua, ada yang nas, ada yang zahir. Nas artinya jelas, tidak bisa ditakwil. Sedangkan zahir itu makna yang dikandung suatu teks tidak nampak pasti, tidak secara pasti itu artinya, itu maknanya. Tapi nampaknya atau sepertinya yang mendominan yang kita pahami dari teks tersebut seperti itu. Sehingga masih memungkinkan ditakwil. Masih ada kemungkinan untuk ditakwil. Ya. Ada kemungkinan untuk ditakwil. Kemudian Andre Gurta mabahas yang ketiga, kata beliau, al-mabhatsus tsalits fi haddil mafhum, tentang definisi mafhum. Apa definisinya mafhum? Kata Andre Gurta, wa huwa ma alaihi lafzun qada yadul la fi mahallin nutqi hadduhu kamul. Kafahmina min qawlihi fala taqul tahrimu darbil walidaini qad hasal. Apa itu mafhum? Huwa ma alaihi lafzun qad yakun. Sesuatu yang menunjukkan dari satu lafaz, sesuatu yang ditunjukkan oleh satu lafaz tapi bukan pada teksnya, bukan pada makna kalimatnya. Artinya lain dari teksnya, di luar dari teks. Hadduhu kamul. Ini definisinya sudah sempurna. Artinya mafhum itu lawannya mantuk. Mantuk teksnya. Artinya makna yang nampak dari lafaz. Sedangkan mafhum makna yang tidak nampak dari lafaz. Ada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut tapi tidak nampak. Atau bahkan kebalikan dari makna yang terkandung dari lafaz tersebut. Nanti ada pembagiannya. Kafahmina min qawlihi fala taqul. Sebagaimana yang kita pahami dari firman Allah fala taqul, ay fala taqul lahum ma'uf. Kita pahami dari kalimat atau dari ayat tersebut tahrimu darbil walidaini qad hasal. Kita menarik kesimpulan dari firman Allah fala taqul lahum ma'uf, bahwasanya haram memukul kedua orang tua. Ini sudah tercapai qad hasal.
Jadi mantuknya ayat fala taqul lahuma uf, jangan mengatakan uf, itu mantuknya, teksnya. Tapi kita bisa pahami dari ayat tersebut juga bahwasanya haram memukul. Karena kalau kata uf tidak boleh, maka memukulnya jauh lebih tidak boleh lagi. Jadi kalau mengatakan ish, ketika disuruh, ketika dia dilarang, ketika dia diminta, kata itu kata uf, mantuknya ayat. Tapi bisa dipahami bahwasanya memukul orang tua juga haram. Kenapa haram? Nah, tidak ada dalam ayat. Tidak ada dalam ayat, tapi dikandung oleh ayat tersebut. Karena apa? Karena memukul lebih buruk daripada mengatakan uf. Jadi kalau kata uf haram, berarti memukul, mencaci maki, menghina, merendahkan, itu jauh lebih buruk, jauh lebih terlarang. Itu namanya mafhum. Makna yang kita bisa pahami dari teks. Makna yang tersirat atau terkandung dari teks tersebut. Makna yang dipahami dari lafaz tersebut. Kemudian al-mabhath rabi' fi taqsimil mafhum. Pembahasan yang keempat, pembagian mafhum. Kata Anda Kurunta, yang qasimul mafhumu lin-naw'aini. Yang qasimul mafhumu lin-naw'aini. Mafhum itu terbagi menjadi dua macam. Mafhum terbagi menjadi dua macam. Fa'awwalun muwafiqun wathani mukhalifun wal mubtada ma yattafiq. Hukmul maskuti ma'alladhi nutiq. Iyakunil maskutu anhu awla. Iyakunil maskutu, bukan maskunu, maskutu anhu awla. Bil hukmi yud'a fahwal khitab. La. Iyakunil maskutu anhu awla. Bil hukmi yud'a fahwal khitabu la. Yakunu min lahnil khitabi hatta yusawil mantuku ma qad sukita. Ini yang pertama. Pertama dulu. Dari keterangan yang qasimul mafhumu lin naw'ain. Mafhum itu terbagi menjadi dua. Fa'awwal muwafiqun wathani mukhalif. Ada mafhum muwafaqah, ada yang kedua namanya mafhum mukhalafa. Mafhum mukhalafa. Muwafiq, muwafiqah, muwafiqun, ay mafhum muwafaq. Wal mubtada yang pertama, al-mubtada itu yang pertama itu mafhumul muwafaqah. Apa itu artinya mafhum muwafaqah? Ma yattafiqu hukmul maskuti ma'alladhi nutiq. Adalah hukum adalah hukum yang setara atau sejalan, hukum yang sejalan dengan hukum yang didiamkan. Ma yattafiqu hukmul maskuti ma'alladhi nutiq. Artinya mafhum muwafaqah itu adalah mafhum hukum ketika hukum mafhum muwafaqah adalah ketika hukum yang didiamkan sama seperti hukum yang disebutkan. Hukum yang didiamkan sama dengan hukum yang disebutkan. Namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah.
Mafhum muwafaqah ya semakna. Seperti tadi itu. Fala taqul lahuma uf. Jangan mengatakan kata-kata uf. Itu mafhum. Uf itu semakna, sejalan. Apa memukul itu hukmun maskut, tidak disebutkan dalam teks. Memukul orang tua itu hukum yang didiamkan oleh ayat. Tapi sejalan dengan hukum yang disebutkan. Apa hukum yang disebutkan? Kata uf. Artinya kata uf dilarang. Memukul juga dilarang. Hukumnya sama atau tidak? Sama. Sama-sama terlarang. Sama-sama terlarang. Namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini terbagi dua. Mafhum muwafaqah terbagi dua. Ada namanya fahwal khitab. Ada namanya lahnul khitab. Fahwal khitab iyakunil maskutu anhu awla. Iyakunil maskutu awla. Iyakunil maskutu anhu awla. Kapan dikatakan fahwal khitab? Iyakunil maskutu anhu awla bil hukmi yud'a fahwal khitab. Kalau hukum yang didiamkan lebih utama, lebih pantas daripada hukum yang disebut, maka dinamakan fahwul khitab. Atau bahasa lainnya itu mafhum aula, mafhum aula, mafhum muwafaqa aula. Jadi seperti tadi itu, fala taqul lahuma uf. Mantuknya hukum yang disebutkan dalam ayat jangan mengatakan uf. Mafhum muwafaqahnya jangan memukul. Mana yang lebih pantas dilarang? Mengatakan uf atau memukul? Memukul lebih pantas dilarang. Maka haramnya memukul orang tua itu namanya fahwul khitab. Fahwul khitab dari ayat fala taqul lahuma uf. Fala taqul lahuma uf. Karena mantuknya hanya melarang kata uf. Padahal yang lebih pantas untuk dilarang adalah memukul. Berarti memukul itu namanya mafhum muwafaqah aula. Mafhum muwafaqah aula. Kemudian ada kata la fahuwal khitab. La ay la yakunu min lahnil khitabi hatta yusawi al mantuku. La yakunu min lahnil khitab. Lahnil khitab jadi ada mafhum muwafaqah namanya fahwul khitab, ada namanya lahnul khitab. Fahwul khitab kalau hukum yang didiamkan lebih utama daripada hukum yang disebut. Tapi kalau hukum yang didiamkan sama derajatnya dengan hukum yang disebutkan, maka namanya lahnul khitab. Ya, la yakunu min lahnil khitabi hatta yusawil mantuq ma qad sukitan. Tidak dikatakan mafhum muwafaqah itu lahnul khitab sampai hukumnya sama dengan mantuk. Hatta yusawil mantuku sampai mantuknya sama dengan maqad sukita, apa yang telah didiamkan. Hukumnya sama. Seperti tadi itu kata ada deh. Jadi kata uf itu sama dengan kata ada deh. Artinya tidak disebutkan dalam ayat kata ada deh, tapi kata uf kata kalimat-kalimat yang semakna dengan kata uf itu namanya lahnul khitab. Sama namanya lahnul khitab. Kenapa? Karena derajatnya sama. Ucapan uf dengan ucapan ucapan ada deh
ucapan itu semakna sekalipun beda lafaz. Maka namanya lahnul khitab. Tapi kalau lebih utama, lebih pantas untuk dilarang namanya fahul khitab, seperti memukul, atau mencaci maki, mengata-ngatai orang tuanya dibilangi hewan. Nah, itu lebih parah daripada kata uf. Uf, uf hanya mengeluarkan kata yang menunjukkan ketidakridhaan, ketidaksenangan. Namanya lahnul khitab. Lahnul khitab. Nah, itu yang pertama. Mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah terbagi dua. Fahwul khitab dengan lahnul khitab. Fahwul khitab, kalau hukum yang didiamkan lebih utama daripada hukum yang disebut. Sedangkan lahnul khitab, kalau hukum yang disebut sama seperti hukum yang tidak disebut. Artinya sederajat. Sederajat. Kemudian kata Regrutta wasani mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Ma yakunu hukmu ma sukita mukhalifan lima bihin nutku sabat. Sabat. Wasani ma yakunu hukmu ma sukit mukhalifan lima bihin nutku sabat. وسمي المفهوم ذا دليل الخطاب من غير خلاف قد حصل. Ini yang kedua, mafhum mukhalafat. Apa itu mafhum mukhalafat? Ma yakunu hukmu ma sukit, apabila hukum yang didiamkan bertentangan atau menyelisihi hukum yang disebutkan, yang telah ditetapkan. Bertentangan atau menyelisihi hukum yang ditetapkan. Seperti fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan uff. Jangan mengatakan uff, itu mantuk. Jangan mengatakan uff kepada kedua orang, itu namanya mantuk. Jangan memukul kedua orang tua, namanya mafhum muwafaqah fahul khitab. Jangan mengatakan ish, ada deh, nak misalnya kata-kata yang menunjukkan penolakan, itu namanya lahnul khitab, mafhum muwafaqah lahnul khitab. Adapun mafhum mukhalafah, kalau maknanya berlawanan, jadi la taqul lahum, jangan mengatakan uf, berarti kita diperintahkan untuk berkata baik. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Karena larangan lawannya perintah. Kata uf lawannya kata yang baik. Namanya mafhum mukhalafah. Jadi ayat melarang kata uf. Mafhum mukhalafahnya, kita diperintahkan berkata iya. Abe. Oke. Kalau disuruh langsung. Itu namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman yang dipahami bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam teks. Teksnya mengatakan jangan, berarti lakukan. Teksnya mengatakan uf, berarti lawannya uf adalah kata-kata yang baik. Namanya mafhum mukhalafah. Wa summiya dzal mafhumu dza dalil al-khitab. Mafhum mukhalafah dinamai juga dalil al-khitab. Wa summiya al-mafhumu dza. Dza artinya hadza. Mafhum mukhalafah. Dalil al-khitab. Dinamai dalil al-khitab.
dinamai dalil al-khitab min ghairi khilaf, artinya tanpa ada perselisihan. Ini sepakat ulama namanya adalah dalil al-khitab. Namanya dalil al-khitab. Perbaiki dulu barisnya ini kan. Selanjutnya, Andre Gurta di sini menyebutkan contoh. Contohnya, waman udar bil abawaini fuhima. Waman udar bil abawaini fuhima. Min qawlihi fala takul lahuma. Fahuwal musamma fahuwal khitab. Tahrim. Fahuwal musamma fahuwal khitabu tahrimuhu awla minat ta'fifi khudh. ومنع إحراق المال لليتيم سمي لحن الخطاب المستقيم إذ أكله قد ساوي إحراقه في إتلافه وإن أكلته من غير ظلم فهو المسمى dalilul khitabi jasa fahmuhuma. Ini contohnya, contoh dari definisi tadi. Jadi ada namanya mantuk, ada namanya mafhum. Mantuk terbagi dua, nas, zahir. Mafhum terbagi dua, muafaqah dengan mukhalafah. Muafaqah terbagi dua, lahnul khitab dengan fahul khitab. Sini Andre Gurta kasih contoh, waman udar bil abawaini fuhima. Larangan memukul kedua orang tua dipahami. Min qawlihi fala takul lahuma. Dari firman Allah, jangan kau mengatakan kepada keduanya uf. Fahuwal musamma fahuwal khitab. Larangan memukul ini namanya fahuwal khitab. Karena muwafaqah aula. Tahrimuhu aula minat ta'fif. Karena pengharaman memukul itu lebih utama, lebih pantas daripada mengharamkan kata uf. Khud, maka ambil ini. Ambil ini penjelasan. Waman ikhraqil malil yatim. Waman ihraqil malil yatim. Larangan membakar harta anak yatim. Larangan membakar harta anak yatim. Mana larangannya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulma. Alladzina ya'kulun artinya dia makan. Makan, minum. Itu larangan membakarnya, larangan membakar harta anak yatim. Summiya lahnul khitab. Dinamai lahnul khitab al-mustaqim, yang lurus, artinya secocok, pas. Id akluhu qad sawa ihraqahu, karena memakan harta anak yatim sama saja dengan membakarnya, tidak namakin tapi nabakar. Sama-sama merusak atau sama-sama menghilangkan harta anak yatim. Jadi ayat mengatakan jangan makan, itu mantuknya. Wala ta'kulu amwal yatama zulma. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulma. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Di sini disebutkan dalam teks memakan. Jadi haram memakan. Itu namanya mantuk. Tapi membakarnya tentu haram juga. Tapi membakar dan memakan itu derajatnya sama. Sama di posisinya. Dimakan atau dibakar atau dibuang, hartanya dibuang, itu sama hukumnya, namanya lahnul khitab. Summiya lahnul khitab al-mustaqim. Id akluhu qad sawa ihraqahu. Memakannya sama seperti membakarnya. Fi itlafihi,
pada penghancurannya. Itu sama-sama menghancurkan, sama-sama merusak harta anak yatim. Satu dimakan, satu dibakar. Wa in akaltahu, jika kau memakannya, min ghairi zulmin, ini yang baru ini. Wa in akaltahu min ghairi zulmin, tapi kalau kamu memakannya tanpa kezaliman, artinya kau makan dari harta anak yatim sesuai dengan kebutuhanmu. Siapa tahu yang merawat anak yatim ini memang miskin juga, tidak punya harta. Maka dia memakan dari harta anak yatim secukupnya untuk kelangsungan hidupnya. Min ghairi dzulm, fahuwal musamma dalilul khitab. Maka itu namanya dalil khitab, jaza fahmuhuma. Bisa dipahami keduanya. Jadi Allah berfirman, innalladzina ya'kulun. Ya'kulun artinya larangan memakan, namanya mantuk. Larangan membakar namanya lahnul khitab. Namanya lahnul khitab. Boleh memakannya tanpa zulum. Karena larangan la lawannya boleh. Tapi yang dilarang dimakan dengan zalim. Berarti dimakan dengan ma'ruf boleh hukumnya. Namanya dalil khitab. Mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya boleh memakan harta anak yatim tapi tidak secara zalim. Boleh memakan harta anak yatim dengan tidak secara zalim. Itu namanya mafhum mukhalafah. Karena teksnya mengatakan jangan memakan dengan zalim. Berarti boleh memakan tidak zalim. Itu namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Atau dalilul khitab. Namanya dalil al-khitab. Ini istilah-istilah ini dalil khitab, fahmul khitab, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Yang penting paham apa artinya mafhum muwafaqah, apa namanya mafhum mukhalafah. Pembahasan selanjutnya ini hujjah ini penting, ini kita akhirkan di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya apakah mafhum mukhalafah atau mafhum itu sendiri hujjah, mafhum itu hujjah atau tidak. Ada perselisihan ulama apakah mafhum itu baik itu mafhum muwafaqah. Kalau mafhum muwafaqah tidak ada khilaf, nanti akan disebutkan berurutan. Yang jadi perselisihan itu mafhum mukhalafah. Apakah mafhum mukhalafah bisa jadikan dalil, bisa jadikan hujjah atau tidak. Kalau bisa, apa syarat-syaratnya? Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kemudian jenis-jenis mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu ada jenis-jenisnya. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita jelaskan. Nah, barakallahu fiik. Atau ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Baik. Itu tadi penjelasan oleh Dokter. Kemungkinan dari penjelasan tersebut ada pertanyaan yang timbul dalam benak para santri. Bagi yang ingin bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Mungkin tidak ada sih. Kalau tidak ada, Ya, kami memohon kepada Dokter untuk kembali memimpin doa. nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik. Amin, rabbal alamin. Kemudian mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Alaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.